Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Andika dengan NIM 2304073 dari kelas 4 TM3C akan membawakan materi limbah sebagai media untuk menjelaskan dari mata kuliah teknik komunikasi. Ya, yang pertama, apa itu limbah? Limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang tidak memiliki nilai ekonomi secara langsung dan dapat berdampak negatif terhadap lingkungan hidup serta kesehatan manusia jika tidak dikelola dengan baik. Definisi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan-kegiatan. Ya, bisa dilihat dari PPT ini ya, ini adalah limbah-limbah yang ada di laut seperti plastik dan lain-lain. Terus pengertian limbah di sini ada definisi teknik dalam konteks plastik dan komposit. Limbah pada industri plastik dan komposit mencakup yang pertama adalah sisa bahan baku seperti resin, serat, filler yang tidak terpakai, produk gagal produksi, potongan dan serpihan bahan komposit, cairan kimia, bekas proses seperti pelarut atau katalis, dan yang terakhir debu pengamplasan dan limbah padat lainnya. Nah, di sini diklasifikasikan limbah-limbahnya dari sifatnya ada limbah organik, limbah anorganik, limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Terus ada wujudnya itu padat, cair, gas, dan sumbernya itu bisa dari domestik, rumah tangga, industri, pertanian, pertambangan, dan lain-lainnya. Terus klasifikasi limbah berdasarkan sifatnya. Limbah organik adalah limbah dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan yang mudah diuraikan oleh mikroorganisme tanpa menimbulkan bau menyengat. Limbah anorganik berasal dari non-makhluk hidup, tidak mengandung hidrokarbon dan sulit diuraikan mikroorganisme. Meski demikian, limbah seperti plastik, kertas, kaca, dan logam masih dapat didaur ulang menjadi alat peraga atau kerajinan tangan untuk mengurangi dampak lingkungannya. Nah, ini limbah B3 ada limbah yang mengandung bahan beracun dan berbahaya seperti merkuri atau timbal yang dapat membahayakan manusia dan lingkungan. Contohnya botol insektisida, obat nyamuk semprot, baterai bekas, dan botol parfum. Klasifikasi limbah berdasarkan sifatnya. Nah, di sini ada jenis limbah yang pertama kertas itu dihancurkan lamanya 2-5 bulan, kulit jeruk 6 bulan, dus karton 5 bulan, filter rokok atau udut 10-12 tahun, kantong plastik 10-20 tahun, kulit sepatu 25-40 tahun, pakaian atau nylon 30-40 tahun, plastik ya yang paling lama itu plastik dan aluminium bisa sampai 100 tahun. Bayangkan ya guys ya, kurang-kurangi membuang limbah-limbah plastik ataupun aluminium. Ini berdasarkan wujudnya, ada limbah padat adalah jenis limbah yang berwujud padat, berkarakter kering dan tidak dapat mengalir. Limbah padat pada umumnya berasal dari kulit buah, sisa makanan, sayuran, sisa serbuk kayu, ampas sisa produksi pabrik, industri, dan lain-lain. Nah, limbah cair. Cair adalah semua jenis limbah yang berwujud cair. Limbah cair selalu dapat dilarutkan dalam air dan dapat berpindah tempat atau mengalir kecuali apabila diletakkan pada wadah atau bak. Contohnya adalah air bekas cucian beras, air deterjen sisa mencuci, baju dan piring, limbah cair dari pabrik, air tinja, dan lain sebagainya. Limbah gas adalah limbah yang berwujud gas atau jenis partikel berbahaya yang terbawa gas bersifat sebagai polutan udara. Ini limbah domestik, contohnya itu sisa dapur, air limbah kamar mandi, sampah plastik rumah tangga. Limbah industri itu contohnya limbah pabrik tekstil, logam berat, sisa cat, pelarut kimia. Untuk limbah pertanian itu biasanya dari jerami, limbah pupuk, kotoran ternak, dan limbah pestisida. Nah, selanjutnya apa itu pengolahan limbah? Di sini pengolahan limbah itu dilakukan dengan cara composting, fermentasi, atau biokonversi oleh mikroorganisme.
Contohnya sisa makanan yang diolah menjadi pupuk kompos. Pengolahan limbah anorganik itu ada dilakukan melalui proses daur ulang, recycle, pengumpulan khusus atau insinerasi, pembakaran suhu tinggi, contohnya plastik, kaca, untuk dijadikan produk baru. Dan B3 harus dikelola secara khusus sesuai dengan peraturan pemerintah, melibatkan proses seperti solidifikasi, insinerasi, atau penyimpanan di fasilitas khusus, contohnya limbah baterai, pelarut kimia, dan cat bekas. 3R. Ya, 3R itu adalah reduce, reuse, recycle, mengurangi. Reduce itu mengurangi produk limbah sejak awal, reuse menggunakan limbah kembali yang bisa dimanfaatkan, recycle itu mendaur ulang limbah menjadi produk baru. Nah, di sini ada tahap pengelolaan limbah itu dari sumber sampah, timbulan sampah, pemilahan, pewadahan, pengumpulan lalu dipecah lagi, ada pemindahan, pengangkutan, atau langsung diolah bisa, atau langsung pembuangan akhir. Nah, ini contoh pengolahannya, skema produk hasil pembelian sampah. Nah, ini juga paradigma lama itu kayak pemikiran lama gitu. Sampah dikumpulkan, diangkut, dibuang. Nah, yang baru itu seharusnya direduce, dikumpulkan, bisa direduce atau disisakan menjadi residunya diangkut, lalu baru dibuang. Ya, sekian presentasi tentang limbah dari saya, Sidik Andika, dari kelas D4 PM3C. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.